Ini dia salah satu resep bahan sederhana yang membuat pertumbuhan pedet tinggi besar, gemuk mengembang, dan sehat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang dua bahan sekaligus dengan khasiat dan manfaat itu sangat bagus sekali untuk perkembangan kelas pedetan. Yang pertama tentang jenis vitamin yang bisa membuat postur cepat tinggi besar. Dan yang kedua, resep bahan membuat badan lebih gemuk berisi. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahannya ataupun jenis resep pakannya yang bisa menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan lebih maksimal. Seperti halnya di bagian depan saya, ada 3 kelas pedetan dengan potensi usia kurang lebih di atas 7 bulan. Sedangkan di bagian sebelah sana ada 1 bakalan yang sudah berprospek mengembang berisi berkat rutin menerapkan jenis bahan yang saya perlihatkan di mangkok kecil ini. Ada 2. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya berserta khasiatnya. Dan buat kalangan peternak pemula, supaya hasil perkembangan ataupun pembesaran dari kelas pedetan itu lebih sempurna, kemudian tidak ada hambatan, perutnya tidak mengalami buncit ataupun tulangan kakinya itu tidak keropos, lebih kuat dan besar, disimak terus untuk resep bahannya berserta perawatannya. Oke teman-teman, untuk bahan yang pertama ini saya perlihatkan karena untuk bahan yang pertama yang saya pegang ini itu terbuat dari jenis tanaman yang khasiatnya ataupun khasiatnya untuk ternak itu sangat bagus sekali. Terutama di musim kayak kali ini, musimnya tidak bisa kita prediksi, kadang hujan, kadang panas. Juga untuk cuaca di malam hari itu cuacanya dingin supaya kualitas kesehatan tubuh sapinya tetap hangat, tidak mengalami demam. Saya perlihatkan untuk jenis vitaminnya ataupun jenis obat alaminya. Seperti kali ini di bagian depan saya ini adalah salah satu jenis tanaman ataupun batang yang saya pegang. Untuk jenisnya sendiri itu menggunakan dari batang tanaman serai. Saya perlihatkan yaitu memanfaatkan dari jenis tanaman. Tanamannya yaitu dari batang serai. Khasiat batang serai saya jelaskan ulang, bisa menghangatkan tubuh sapi di saat musim dingin ataupun di musim penghujan. Kemudian khasiat yang kedua, stamina lebih stabil. Dan untuk bahan dari vitaminnya ini tak perlihatkan. Vitamin tadi yang saya perlihatkan di awal video tinggal dikit, tapi saya jelaskan dari jenisnya dan manfaatnya. Untuk manfaatnya ke ternak sapi dari kelas pedetan ataupun bakalan, ini bagus untuk mempercepat pertumbuhan, kemudian bisa mengurangi stres, mengurangi kelelahan, dan yang terakhir bisa meningkatkan bobot dan menguatkan tulangan kaki. Untuk jenisnya sendiri memanfaatkan dari jenis vitamin modern ataupun Minofit Sabo. Untuk Minofit Sabo kegunaannya selain untuk ternak juga bisa diterapkan ke ternak yang lainnya seperti dari kerbau dan kambing. Ini bahan yang menggunakan jenis dari vitamin. Sedangkan resep pakannya yang membuat lebih gemuk mengembang berisi, ini saya perlihatkan ke bagian depan saya ini. Ada 2 bahan yang sudah disiapkan berserta di curigen dan di bagian tong. Saya perlihatkan terlebih dahulu dari bahan yang di bagian sini biar teman-teman bisa lebih paham untuk andalan ataupun pakan yang diterapkan di sini. Seperti ini teman-teman. Untuk bahan yang kedua di sini memanfaatkan pakan yang sudah menjadi bubur ataupun menghalus
seperti ini. Untuk khasiatnya ataupun manfaatnya, untuk bahan yang kedua bikin kenyang dan mengembang. Untuk lebih tepatnya memanfaatkan dari limbah kedelai atau lebih tepatnya ampas tahu. Untuk ampas tahu sendiri per kilo ataupun per tong seperti ini, untuk di daerah sini harganya 10.000 per tong putih. Kisaran untuk beratnya hampir sekitar 3 kilo lebih untuk bahan yang kedua, yaitu memanfaatkan dari limbah kedelai yang sudah di blender ataupun sudah dihaluskan. Kemudian untuk bahan yang ketiga, ini di bagian sini. Ini bahan yang ketiga ini bisa membuat postur badan lebih berisi, lebih padat, gemuknya juga lebih super, bobot cepat tambah ataupun cepat naik. Nih saya perlihatkan. Untuk bahan yang ketiga memanfaatkan dari tepung. Cuma untuk tepungnya sendiri sedikit berbeda dari tepung-tepung yang lainnya. Biasanya para peternak ada yang mengandalkan tepung dari tepung singkong ataupun jenis gamblong. Cuma di sini mengandalkan dari kering yang bahan satu ini tercampur ataupun campurannya sekitar 12 macam. Yang tentunya mempunyai bagus sekali untuk diberikan ke ternak. Jenisnya sendiri dari konsentrat penggemukan dan pertumbuhan ataupun lebih tepatnya dari produksi UD Handoyo Blitar Primavit. Untuk harganya sendiri bervariasi lur. Yang diterapkan di sini itu enggak mesti, kadang harganya 180, ada yang 190, kadang juga menerapkan yang 150. Untuk per kilonya 5.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000. Ini buat teman-teman yang pengen minat bisa dengan harga-harga juga lebih terjangkau. Kemudian buat teman-teman yang sapinya itu makan jenis rumput jerami, khususnya buat kalangan peternak desa ataupun daerah pedalaman, dengan sapinya itu diberi rumput jerami seperti ini tidak doyan, agar lahap kembali ataupun cepat rakus, saya perlihatkan jenis minuman pendongkrak ataupun jenis cairan pendongkrak yang tentunya untuk ternak itu kesehatan tetap terjaga, nafsunya juga tetap stabil. Selain dari bahan yang keempat, ini bahan yang terakhir. Ini bagian luar kandang. Untuk bahan yang terakhir sendiri, ini saya perlihatkan sedikit berbeda, memanfaatkan bahan-bahan fermentasi cuma sudah diaplikasikan ataupun sudah dicampur menggunakan air. Nih seperti ini saya agak pindah dulu. Ini saya perlihatkan sedikit. Nih seperti ini warna lebih hitam kental. Ini saya ambil biar lebih kelihatan, biar teman-teman tidak penasaran dengan bahan yang terakhir. Untuk bahan yang keenam, ini bahannya terakhir ataupun bahan yang keenam, mengandalkan jenis dari cairan. Untuk cairnya sendiri itu dari ampas kecap. Khasiat ampas kecap ataupun limbah ampas kecap bisa dimanfaatkan kembali untuk diberikan ke ternak sebagai minuman pendongkrak ataupun minuman penambah nafsu makan. Untuk biayanya sendiri biasanya per karung yang berwarna ini teman-teman, merah kerawang-kerawang ataupun merah karung ini itu sekitar 100.000 kalau kental. Kalau sudah mencair seperti ini karena sudah dicampur dengan air agar lebih mudah untuk cara penerapannya ataupun cara pemberiannya, memanfaatkan dari jenis limbah kecap. Ini bahan yang terakhir, sedangkan bahan yang belum saya sebutkan yaitu dari di bagian tong ataupun bagian ini curigen. Untuk khasiatnya ini bisa dicampurkan sebagai minuman penggemukan, minuman harian juga bisa. Ini saya perlihatkan, agak sulit ditutup rapat supaya kualitasnya masih bagus untuk diberikan ke ternak. Untuk ada busanya, untuk jenis dari bahan yang belum saya jelaskan, di sini juga memanfaatkan dari limbah juga ataupun sama, hampir sama dengan bahan yang tadi dari ampas tahunya. Cuma bedanya kalau mengandalkan di bahan yang saya perlihatkan ini dari rebusannya ataupun limbah dari ampas kedelainya, rebusan air kedelai yang khasiatnya juga sangat bagus untuk kesehatan ternaknya. Seperti itu. Untuk bahan-bahan di sini kurang lebih yang diterapkan sudah saya perlihatkan, sekitar ada
Untuk bahan-bahannya kurang lebih yang diterapkan di sini sekitar ada yang pertama dari jenis batang serai ataupun tanaman serai, kedua dari vitamin sabu, yang ketiga dari ampas tahu, keempat dari air ampas tahu ataupun rebusan kedelai, yang kelima dari konsentrat untuk penggemukan ataupun memadatkan kualitas postur badan, dan yang terakhir pendongkrak nafsu makan. Dan buat teman-teman yang pengen meniru dari bahan-bahannya bisa ataupun menerapkan beberapa bahan saja. Seperti itu teman-teman. Dan untuk langkah berikutnya untuk cara pemberian ataupun cara perawatan itu yang teman-teman terapkan di pola kandangnya harus bersih, harus teratur agar terhindar dari hinggapan lalat dan nyamuk. Ataupun teman-teman bisa menjadwalkan untuk memandikan. Untuk jadwal yang sering diterapkan para peternak daerah sini itu 1 minggu 2 kali dengan menggunakan jenis sampo dan pembasmi kutu ataupun jenis menghilangkan supaya kualitas bulunya tetap terawat, tetap terjaga, kemudian bulunya bagus, kualitas kulitnya tidak mengalami iritasi ataupun yang sebagainya. Dan untuk takaran per sapi di sini saya jelaskan secara lisan saja karena untuk pemberiannya belum diberikan. Sepengetahuan saya ataupun sering yang terapkan di sini itu per sapi kurang lebih pemberiannya sekitar ada 3,5 kilo takaran, karena ada 2 comboran yaitu di pagi hari dan di sore hari seperti itu. Untuk perawatan yang lebih selanjutnya itu dari pola kandangnya harus bersih teratur, dari kotorannya juga kita bersihkan biar kedepannya dari kesehatan ataupun dari perkembangan sapi kita maupun bakalan tetap terjaga, kemudian juga lebih aman untuk tidak terkena jenis penyakit apapun. Seperti itu teman-teman. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.